Assalamualaikum Bu Rosi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Ririn. Alhamdulillah. Kabar saya baik, Bu. Alhamdulillah. Amin, amin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Bu Rosi ya, Amin. agar bisa selalu istiqomah dalam mencerdaskan anak bangsa. Amin. Bu Ririn sendiri Oh bagaimana iya Bu kabarnya? Rosi, Alhamdulillah Bu Rosi, saya juga sehat-sehat juga. Iya, Bu Rosi, ya. kemarin kan Bu Rosi bilang katanya ada sesuatu, yang mau disampaikan kepada saya. Kalau boleh tahu, apa ya, Bu Rosi? Ya, iya Bu. Baik Bu Ririn. Kemarin kan saya bilang sama Bu Ririn ya, saya itu ingin sekali sharing begitu Bu. Ini saya sharing ini mengenai peserta didik saya, yaitu anak saya. eh, Yang sekarang ini, permasalahannya, yang sekarang ini dia itu menjadi gimana ya? Kalau di kelas itu lebih banyak murung begitu, tidak mau bicara, terus tidak ceria lagi begitu, Bu. Jadi anak saya ini kan sebelumnya dia itu orangnya anaknya itu ceria begitu. Dia cerdas mengerjakan pekerjaan sekolah tepat waktu begitu. Nah, ini tuh kayak berubah begitu. Kenapa ya? Kira-kira kok anak saya kok seperti itu? Saya itu bingung begitu loh, Bu Ririn. Untuk mengatasinya itu bagaimana begitu ya, Bu Ririn ya? Oh, jadi sebelumnya muridnya Bu Rosi itu, nggak seperti itu, gitu ya, Bu, ya? Iya, iya, Bu. Tapi akhir tapi akhir-akhir ini kok murung, terus kurang fokus dalam pembelajaran, gitu ya, Bu? Iya. Apakah Bu Rosi sudah coba, bicara empat mata, maksudnya bicara dari hati ke hati dengan murid Bu Rosi, terkait dengan perubahan yang dialami ini, maksudnya Bu Rosi, sudah mencoba menggali dari anaknya atau coba bertanya dengan anaknya, Bu? Kalau sebelumnya, kalau sekarang saya belum ya Bu ya. Tapi sebelumnya itu saya mencoba untuk mengetahui tentang latar belakang peserta didik saya ini. Karena saya itu tahu bahwa di sekolah itu anak ini adalah anak yang cerdas, anak yang pandai, dia juga selalu tepat waktu mengerjakan tugas sesuai dengan eh, kemampuannya sendiri begitu dan hasilnya juga alhamdulillah anak itu memang benar-benar anak yang pintar begitu Bu. Jadi saya mencoba ingin tahu anak ini tuh sebenarnya eh, background keluarganya itu seperti apa sih begitu Bu. Jadi saya itu mencari tahu ternyata saya itu waktu itu mendekatinya, Bu, dengan cara, bertanya begitu dari hati ke hati antara seorang ibu dengan anak begitu ya, Bu. Saya itu tanya, "Kalau boleh tahu di rumah itu kamu sama siapa?" Begitu. Maksudnya, sama ayah ibu atau saya sama siapa begitu, di keluarganya itu ada apa saja begitu. Jadi saya Berarti Bu tanya Rosi sudah berusaha berarti Bu Rosi sudah, berusaha bertanya ya? iya, Bu, saya sudah berusaha bertanya. Dan mengejutkannya lagi, Bu, ketika saya bertanya, ternyata peserta didik saya ini dia itu sangat gimana ya? Menurut saya itu kok sangat kasihan begitu karena ternyata dia itu selain kurang kasih sayang, dia juga begitu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dia tanggung begitu, Bu. Jadi tidak hanya pekerjaan dari sekolah, bahkan pekerjaan yang anak-anak lain itu tidak mengerjakan, dia juga kerjakan begitu, Bu. Begitu. Oh, setelah Bu Rosi menggali informasi karena anak ini ternyata, selain maksudnya itu tidak apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan porsi yang dilakukan anak seusianya gitu, Bu, Iya, maksudnya, iya, Bu? iya, Bu, betul sekali.
Jadi begini Bu, setelah saya menggali informasi itu, saya menemukan beberapa permasalahan-permasalahan yang sebenarnya dia hadapi sendiri begitu. Dan saya itu merasa, oh kok ternyata anak didik saya ada yang seperti ini begitu Bu. Nah, saya kan waktu itu apa tanya begitu ya Bu. Ternyata dia itu di rumahnya itu hanya tinggal dengan neneknya saja. Dan dia itu eh, ibunya itu sudah lama meninggal begitu Bu. Dan ayahnya itu juga tidak mau tahu lagi tentang anaknya begitu. Jadi ayahnya itu pergi entah kemana, ndak tahu, kapan pulangnya juga ndak tahu. Jadi anak tersebut hanya tinggal dengan neneknya saja. Dan yang lebih membuat saya apa ya ternyuh begitu ya Bu ya. Dia itu membantu apa yang dikerjakan oleh orang tuanya, maksud saya oleh neneknya untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari seperti makannya, terus apa namanya uang saku sekolah itu notabene itu dia seperti mencari sendiri, membantu neneknya begitu Bu. Dan setelah saya cari tahu Bu informasinya itu ternyata penghasilan neneknya itu dari menjual kerupuk singkong begitu Bu. Jadi anak ini apa terlalu sibuk mencari atau membantu neneknya dalam mencari nafkah begitu dengan membantu membuat kerupuk singkong. Selain itu dia juga mengantarkan ke warung-warung untuk dijual kerupuk singkongnya agar mendapatkan uang untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari untuk neneknya dan dia juga ternyata punya adik juga yang masih kecil yaitu adik yang masih usia TK begitu Bu. Jadi saya itu merasa ya Allah kok ternyata saya punya anak didik yang seperti ini susahnya begitu Bu. Jadi saya itu merasa bagaimana begitu Bu. Gitu. Oh iya, Bu Rosi, dari permasalahan yang Bu Rosi hadapi ini, tentunya ini kan secara tidak langsung karena anak tersebut melakukan pekerjaan yang bukan sesuai dengan usianya, maksudnya anak seusia itu masih waktunya fokus belajar ya. Kemudian yang Bu Rosi hadapi ini, kemudian kebetulan ini Bu Rosi wali kelasnya ya? Iya Bu, saya wali kelasnya. Tentunya ini kan sangat mempengaruhi ke prestasi belajarnya ya Bu Rosi ya, karena anak ini terlalu tenaganya tidak hanya terforsir untuk maksudnya tenaganya terforsir untuk membantu neneknya mencari nafkah untuk menyambung hidup serta gimana ya ikut merawat adiknya secara tidak langsung ini berpengaruh ke prestasi di sekolahnya ya Bu Rosi ya berarti ya Bu. Iya, Bu, sangat-sangat berpengaruh dalam prestasi yang dia capai. Karena sebelumnya itu dia kan anaknya rajin, tepat waktu, bisa eh, apa mengerjakan tugasnya begitu ya, Bu ya. Nah, sekarang ini hampir 50% itu dia hanya duduk termenung sendiri, terus apa kayak tidak konsentrasi dalam menerima pembelajaran saya begitu loh, Bu. Karena mungkin sudah capek ya. Bisa Bu jadi Rosi ini ya. selaku Bu Rosi ini kan selaku gimana ya wali kelas Rino, bisa juga dikatakan sebagai orang tua kedua untuk anak ya. Terus gimana rencana yang akan Bu Rosi lakukan supaya anak ini kembali ke seperti maksudnya antaranya prestasi belajarnya bisa meningkat lagi Bu Rosi. Apa yang akan Bu Rosi lakukan terkait ini selaku sebagai wali kelas Bu Rosi? Gimana ya Bu ya? Saya kok bingung ya Bu. Atau mungkin dengan Maksudnya begini, ya maksudnya ya, begini Bu, kan ini kan secara tidak langsung mengganggu prestasi belajarnya ya Bu ya. ya. Mungkinkah ada di benak Bu Rosi solusi-solusi untuk membantu anak ini agar kembali ke apa ya ke setelan awal? Maksudnya kembali seperti ke sedia kala lebih semangat untuk belajar lagi, agar lebih ceria lagi. Itu bagaimana Bu Rosi rencananya yang akan Bu Rosi lakukan selaku sebagai wali kelasnya ini Bu?
Iya Bu, sebenarnya itu saya bingung bagaimana sih mengatasi anak didik saya ini agar bisa kembali lagi seperti dulu, anak didik yang ceria, yang mau apa namanya mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh begitu Bu. Setelah saya pikir-pikir mungkin saya akan memberitahunya untuk memanage waktu atau saya ingin dia itu agar dapat membuat jadwal jadi waktu yang diperlukan untuk belajar, waktu yang diperlukan untuk membantu neneknya di rumah atau pekerjaan-pekerjaan rumah itu bisa tercover begitu Bu. Maksudnya bisa teratasi semua dengan adanya jadwal tadi Bu. Jadi misalkan jam 7 itu seharusnya sudah ada di sekolahan. Jadi sebelum jam 7 seharusnya sudah bangun. Jadi ada jadwal tersendiri atau saya itu inginnya dia itu bisa memanage waktunya sendiri, bisa mengatur waktu sesuai dengan kehidupan sehari-hari sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar begitu Bu. Oh, berarti, rencananya dari Bu Rosi, supaya anak ini lebih giat dan lebih semangat lagi agar prestasinya itu tidak menurun, Bu Rosi selaku sebagai wali kelas dan juga bisa dikatakan sebagai orang tua kedua bagi anak tersebut, berencana untuk membuatkan, jadwal terstruktur gitu ya, Bu, maksudnya? Ya, Bu jadwal Rosi ingin memanage waktunya gitu ya, Bu? iya Bu, benar Oh, sekali. begitu. Oh, begitu. Gimana Bu Rosi itu? Apakah sudah tergambarkan rencananya itu gimana gimana agar maksudnya Bu Rosi bisa benar-benar maksudnya jadwal yang dari Bu Rosi itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Apa rencananya Bu Rosi yang akan dilakukan selanjutnya, Bu? Iya, Bu. Jadi saya akan menanyai peserta didik saya itu agar dia bisa memanage waktunya, membuat jadwal terstruktur gitu ya, Bu ya. Jadi saya akan menanyai misalkan jam segini itu jadwalnya biasanya apa, mengaji atau apa, jam segini itu sedang apa atau mengerjakan PR, jam segini membantu neneknya atau bagaimana. Jadi saya ingin menuntunnya agar dia bisa membuat jadwal sendiri dengan kehidupan dia sehari-hari agar dia itu tahu bahwa karena yang tahu jam-jam yang dia lakukan itu kan dia sendiri. Jadi saya ingin apa namanya membantunya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi untuk apa namanya menuntunnya begitu Bu. Saya akan menuntun siswa saya untuk dapat membuat jadwal terstruktur itu tadi. Selain mungkin Bu Rosi selain membuat jadwal terstruktur agar bisa gimana ya Bu, agar bisa memanage waktu anak tersebut supaya antara kewajiban sekolahnya dengan kewajiban di rumah membantu neneknya juga merawat adiknya itu bisa berjalan dengan seimbang. Adakah yang mungkin Bu Rosi punya rencana lain terkait untuk gimana ya Bu, membantu supaya anak didiknya Bu Rosi itu lebih lebih semangat lagi untuk belajar Bu, selain dari memanage waktu seperti yang Bu Rosi sampaikan tadi, mungkin ada rencana lain atau ide-ide lain yang bisa Bu Rosi apa itu sampaikan, Bu? Eee, iya, Bu, ya. Mungkin selain itu juga saya, gimana ya, Bu, mungkin saya akan membantunya begitu, Bu. Maksudnya dalam arti membantu, karena dia ini kan, menitipkan, apa, hasil hasil olahan kerupuk singkongnya ini kan ke warung-warung terdekat begitu ya Bu ya. Jadi mungkin hal ini juga banyak menyita waktu peserta didik saya. Jadi nanti saya akan berusaha untuk meringankan bebannya. Ini ide saya, ini saya ingin menawarkan kepada neneknya, neneknya dan juga peserta didik saya ini untuk apa ya Bu, untuk membantunya setidaknya itu saya ingin membeli begitu, membeli apa yang sudah dihasilkan oleh peserta didik saya ini dengan membelinya dan menawarkan
ke rekan guru-guru lain mungkin apa minat untuk membeli kerupuk singkongnya ini. Mungkin apa tidak seberapa lah ya, tetapi mungkin dengan saya membantunya membeli apa yang sudah apa namanya barang yang dijualnya, mungkin akan sedikit meringankan beban peserta didik saya ini, Bu. Jadi nanti saya akan berusaha untuk memberitahu eh, rekan guru yang ada di sekolah saya untuk ikut membantu peserta didik saya ini dalam meringankan beban apa namanya beban hidupnya begitu Bu untuk mengatasi sedikit permasalahan yang sedang dihadapi begitu Bu. Oh, terima kasih sekali Bu Rosi. Gimana ya, Bu Rosi ini luar biasa sekali loh kalau menurut saya. Selain jadi, maksudnya itu menjadi wali kelas yang tidak hanya sekedar menjadi wali kelas saja. Selain memberikan ilmu kepada anak, ternyata Bu Rosi juga gimana ya, memberikan support lain terkait dengan kesuksesan dari peserta didiknya. Seperti tadi mau memberikan solusi kepada peserta didiknya yang karena tadi, oh iya Bu, namanya siapa ya? Namanya Aldo Bu dia. Oh iya, namanya Aldo. Bu Rosi ini sangat peduli sekali dengan Mas Aldo ini ya. Ketika Mas Aldo semangatnya dalam belajar kurang, biasanya anaknya semangat, ceria, berprestasi. Bu Rosi langsung tanggap dengan mencari informasi ya, Bu. Maksudnya ini informasi ke dengan bertanya-tanya ya, Bu ya. Iya, iya, iya. Bukan maksud dengan bertanya-tanya bukan bermaksud untuk kepo, tapi demi kesuksesan belajarnya dari Mas Aldo tadi ya. Iya, Ternyata Bu Rosi menemukan titik titik terang bahwa yang menjadi penyebabnya Mas Aldo ini kurang fokus untuk belajar karena waktunya yang seharusnya untuk belajar banyak tersita untuk membantu neneknya berjualan dan juga merawat adiknya karena Mas Aldo ini hanya tinggal bersama dengan nenek. Terima apa Bu Rosi memang gimana ya, luar biasa sekali bisa memberikan apa ya, memberikan solusi kepada Mas Aldo untuk membuat Mas Aldo lebih giat belajar lagi dengan membuatkan apa tadi Bu Rosi? Jadwal ya Bu ya. iya, iya, betul Bu. Bu Rosi membuatkan jadwal yang terstruktur terkait dengan kegiatannya Mas Aldo, supaya antara kegiatan belajar dan kegiatan di rumah membantu neneknya itu bisa seimbang dan prestasinya bisa kembali ke seperti sedia kala. Dan juga Bu Rosi tadi juga menemukan ide ya Bu, temukan solusi lagi lain ya terkait dengan Mas Aldo karena biasanya Mas Aldo ini menitipkan barang-barangnya ke toko-toko warga sekitar, toko-toko yang ada di sekitar. Bu Rosi juga berencana untuk gimana ya Bu ya, membantu Mas Aldo dengan menawarkan ke gimana Bu tadi ke saudara-saudara dan juga rekan sejawat dari di sekolah Bu Rosi ya. Iya Bu, Eee, betul sekali. betul betul sekali Bu Rosi karena, kalau menurut saya itu faktor di balik kesuksesan anak belajar itu tidak hanya terdiri dari faktor, gimana ya, tidak hanya terdiri dari faktor guru dan murid, maksudnya antara materi yang kita sampaikan, ternyata salah satu faktor penunjang dari keberhasilan dari belajar anak itu juga disebabkan dari faktor-faktor yang lain juga, termasuk apa yang perlu disampaikan itu tadi, faktor dari keluarga, khususnya tadi apa Ibu, finansial ya Bu. Wah Bu Rosi hebat sekali bisa menemukan ide atau solusi terkait dengan perkembangan dari peserta didiknya. Oh iya, Bu Rosi, kalau boleh tahu ini ya, terkait dengan, ide-ide atau rencana-rencana yang Bu Rosi, telah, miliki tadi yang seperti Bu Rosi ceritakan kepada saya tadi, adakah, yang bentuk dukungan yang diterima Bu Rosi terkait apa yang akan Bu Rosi lakukan ini Bu Rosi? Iya, baik Bu. Jadi kan karena saya ini kan apa namanya
ketika saya menemukan suatu ide atau gagasan baru, tentunya saya harus minta izin dulu pada kepala sekolah saya. Jadi nanti saya juga berencana ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan peserta didik saya itu dengan kepala sekolah saya, agar beliau itu mengerti dan mau menerima apa yang ingin saya apa namanya, terapkan kepada anak didik saya itu nantinya. Karena sebelumnya juga saya belum menceritakan hal ini kepada, kepala sekolah saya. Setidaknya nanti kepala sekolah saya jika tahu tentang masalah ini, setidaknya ada lagi solusi-solusi yang dapat, memecahkan masalah yang sedang saya hadapi ini terkait, permasalahan yang ada pada peserta didik saya, yaitu mengenai sikap dia yang selama ini kok saya rasa itu berubah. Yang tadinya dia, anak yang, cerdas, anak yang ceria, periang, begitu, sekarang kok jadi, murung sekali. Nah, dari informasi-informasi yang saya, cari di keluarganya ternyata saya menemukan beberapa permasalahan yang memang dia itu hadapi sendiri dan permasalahan itu memang menurut saya itu kalau untuk usia anak didik itu memang belum saatnya dia merasakan permasalahan seperti itu karena permasalahan ini adalah permasalahan apa ya namanya untuk mencari nafkah untuk menghidupi kehidupannya begitu Bu dan selain itu dia juga kurang begitu ya Bu, kurang kasih sayang dan orang tuanya juga yang ibunya sudah meninggal, yang ayahnya juga sudah tidak mau tahu lagi begitu. Jadi rencana saya ingin menceritakannya kepada kepala sekolah saya juga ingin minta izin. Semoga apa yang saya rencanakan ini, yang ingin saya laksanakan kepada peserta didik saya ini bisa disetujui dan didukung oleh kepala sekolah saya dan juga rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya, begitu Bu. Terima kasih. Saya jadi juga gimana Ibu? Saya juga jadi ikut merasa terinspirasi dengan apa yang dialami Bu Rosi ya. Karena jujur di sini saya jadi bisa gimana ya Bu ya, termotivasi untuk berbuat seperti Bu Rosi. Maksudnya begini Bu, saya itu mengajar tidak hanya sekedar pure mentransfer ilmu kepada peserta didik saja, tetapi ternyata di balik itu ada hal-hal lain, ada faktor-faktor ya yang tidak bisa kita sepelekan ya, Bu, ya. Termasuk itu tadi yang seperti Bu Rosi sampaikan, permasalahan yang dialami Aldo itu dari keluarga karena gimana ya, selain dari kita guru, pensukses dari kegiatan belajar anak itu selain dari guru sendiri dan murid ternyata faktor dari luar juga sangat mempengaruhi ya Bu Rosi. Iya, Bu. Khususnya dukungan dari keluarga. Kalau dari kasus yang bukan kasus, kalau dari permasalahan apa yang disampaikan Bu Rosi tadi, Mas Aldo ini ibunya sudah meninggal, hanya hidup dengan neneknya yang sudah tua, kemudian masih ada adik dan ayahnya kurang bertanggung jawab. Jadi waktu yang digunakan seharusnya untuk belajar, tapi tersita juga untuk apa itu Bu, untuk bekerja sehingga prestasinya menjadi turun sekali. Wah, terima kasih Bu Rosi. Saya jadi terinspirasi untuk berbuat yang mulia seperti apa yang dilakukan Bu Rosi. Tidak hanya sekedar mentransfer ilmu saja kepada anak, tapi juga harus gimana ya Bu ya. Ada faktor-faktor lain yang juga harus kita pikirkan atau kita gali terkait dengan permasalahan anak itu, jadi supaya ilmu yang kita sampaikan kepada anak itu bisa terserap dengan baik atau setidaknya kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu bisa gimana ya, bisa sukses atau bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Oh iya Bu Rosi, ternyata kolaborasi itu juga penting ya, Iya, seperti Bu. apa yang disampaikan Bu Rosi tadi, Bu Rosi mendapatkan dukungan dari rekan sejawat dan juga dari kepala sekolah ya Bu ya. Ya Bu, saya juga berterima kasih karena dengan saya sharing dengan
Bu Ririn, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya merasa itu sedikit lega begitu Bu. Karena permasalahan permasalahan saya ini sebenarnya kalau saya ingin sharing, mau sharing ternyata bisa ditemukan solusinya begitu Bu. Sama-sama Bu Rosi, saya juga jadi terinspirasi dengan apa yang Bu Rosi lakukan. Bu Rosi memiliki masalah, memiliki permasalahan, tapi juga Bu Rosi bisa gimana ya, dengan lugas atau dengan mudah mengungkapkan cara mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Rosi itu sendiri. Dan permasalahan dan tujuannya tadi, maksudnya solusi dari Bu Rosi tadi sangat mulia loh. Bentuk benar-benar gimana ya, benar-benar seorang wali kelas yang hanya bukan bukan seorang wali kelas saja, tapi benar-benar gimana ya Bu Rosi ini menempatkan tepatnya perannya sebagai orang tua kedua juga bagi anak. Oh iya Bu Rosi, setelah terima kasih waktunya setelah ada berbincang-bincang sebentar dengan Bu Rosi ini. Sebelumnya ini saya akan ada refleksi pada Bu Rosi. Uh, akan ada yang saya tanyakan terkait dengan kegiatan kita ini. Yang pertama ini, apakah yang sudah berjalan baik selama percakapan yang kita lakukan pada saat ini, Bu Rosi? Menurut saya, eh, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan kita ini yaitu saya bisa mengutarakan beban yang saya rasakan sendiri sebelumnya, saya bisa sharing kepada Bu Ririn sehingga dapat mengurangi sedikit beban yang saya rasakan sendiri dan saya dengan adanya Bu Ririn mau mendengarkan cerita saya, mau mendengarkan apa yang saya sharingkan, saya dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu Bu. Itu Bu. Oh gitu ya. Kemudian dari percakapan kita ini tadi, Bu, ada menurut Bu Rosi yang masih perlu diperbaiki atau masih perlu ditingkatkan lagi? Gimana Bu Rosi? Menurut saya, dari percakapan ini, dari percakapan yang kita bicarakan mengenai permasalahan saya ini, menurut saya, yang perlu saya perbaiki adalah cara saya untuk mendekatkan diri atau, melakukan pendekatan kepada peserta didik saya agar, saya itu, dapat mengetahui apa sih sebenarnya yang sedang terjadi dengan anak didik saya itu, begitu, Bu. Jadi pendekatan ini akan saya tingkatkan lagi agar saya tahu satu persatu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik saya, Bu. Jadi menurut Bu Rosi yang masih perlu ditingkatkan ini, Bu Rosi akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada peserta didiknya agar lebih tahu tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya. Ini Ya, tanda kutip pendekatannya maksudnya untuk demi kebaikan ya demi kelancaran kebaikan. kegiatan pelajaran ya Bu Rosi ya, bukan untuk kepo atau untuk apa ya Bu Rosi Ya, ya. ya, Bu, benar. Baik, saya dapat ilmu lagi juga ini dari Bu Rosi ini terkait dengan kesuksesan belajar anak didik, kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan termasuk mencari gimana riwayat di keluarganya gitu ya Bu ya. Ya. Kemudian ini Bu Rosi, eh, apa yang bisa Bu Rosi lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Mungkin Bu Rosi bisa menyampaikannya. Ya, Bu, baik. Jadi, apa yang akan saya lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan sesudah melakukan percakapan ini adalah saya ingin lebih konsentrasi lagi, saya ingin lebih fokus lagi, konsentrasi dalam bercakap-cakap atau sharing mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi, sehingga saya dapat menemukan solusi-solusi yang akan saya temukan sendiri dalam proses percakapan ini, Bu. Jadi lebih konsentrasi lagi begitu, Bu.
Baik, terima kasih Bu Rosi karena dengan melakukan percakapan-percakapan itu memang banyak manfaatnya ya Bu Rosi ya. Secara tidak langsung kita ketika kita memiliki masalah dengan bercakap-cakap, akhirnya dari permasalahan yang dihadapi Bu Rosi itu Bu Rosi bisa menemukan solusinya tersendiri. Kalau dirasakan gimana ya Bu? Sepertinya kayak gimana gitu, tapi ternyata setelah ada percakapan-percakapan singkat, beban yang kita pikul atau beban yang ada di otak kita itu akhirnya bisa plong dan menemukan solusi ya Bu Rosi ya. Ya, benar sekali. Dan untuk selanjutnya Ibu Rosi, apa yang akan Bu Rosi lakukan untuk memperbaiki atau eee, meningkatkan, dalam tanda kutip ini kompetensi yang ada pada diri Bu Rosi tentunya? Baik, jadi apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kompetensi saya? Saya akan berusaha terus untuk mencari lagi informasi-informasi terkait permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi atau permasalahan-permasalahan yang ada pada peserta didik saya. Jadi selalu dan selalu mencari-cari informasi agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi untuk untuk bisa memecahkan permasalahan ini tuh bagaimana begitu, Bu. Jadi dengan terus mencari-mencari informasi baru begitu, Bu. Maksudnya Bu Rosi, akan terus, update ilmu-ilmu dari yang lain ya, nggak hanya diam di Ya, tempat gitu ya Bu Rosi maksudnya? ya Eee, betul, Bu. sangat gimana ya ini, menginspirasi sekali ini Bu Rosi ini, sebagai wali kelas, yang benar-benar sangat peduli terhadap peserta didiknya. Kemudian Bu Rosi, ada lagi ini pertanyaan ini, apa yang Bu Rosi rasakan, saat di coaching ini? Mungkin Bu Rosi bisa menyampaikannya? Maksudnya Perasaan, gini Bu, perasaan sebelum dan sudah di coaching ini gimana perasaannya Bu oh Rosi begitu. sekarang ini gimana? Ya, Bu, baik. Jadi sebelum saya di coaching ini, Bu, perasaan saya itu merasa saya itu begitu banyak beban gitu. Pikiran saya itu bingung begitu, Bu. Jadi saya itu harus bagaimana cara mengatasi permasalahan saya ini begitu, Bu. Jadi yang sebelum saya di coaching ini itu saya merasa bingung, merasa tidak tahu lagi harus bagaimana begitu. Tapi setelah dengan adanya coaching ini, saya merasa itu, eee, apa ya, di benak saya itu ringan begitu, Bu. Jadi permasalahan saya itu bisa tersampaikan dan bisa mendapatkan solusi. Jadi saya merasa senang, sangat lega begitu, bisa mengutarakan apa sih yang ada di benak saya ini. Apalagi dengan adanya coaching ini saya dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi, begitu, Bu. Terima kasih Bu Rosi ya. Oh iya, sebelumnya ini juga saya juga mau bertanya, berarti kapankah ini Bu Rosi, rencananya akan melaksanakan, seperti yang akan direncanakan Bu Rosi ini, kira-kira realisasinya kapan ya kalau boleh saya tahu? Baik, Bu. Jadi rencana saya untuk menerapkan solusi-solusi yang sudah ditemukan tadi, rencananya saya akan segera menerapkannya kepada peserta didik saya agar dia dapat kembali lagi belajar seperti sedia kala, belajar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan guru, begitu. Jadi agar permasalahan ini akan segera selesai dan teratasi, begitu, Bu. Jadi insya Allah akan sesegera mungkin akan saya terapkan begitu, Bu. Oh iya, terima kasih Bu Rosi, yang akan sesegera mungkin, untuk melaksanakan rencana ini. Dan nanti jangan lupa ya Bu ya, dikabari lagi ya ketika, yang solusi atau rencana yang akan Bu Rosi laksanakan sudah terlaksana, tolong kabari lagi saya ya Bu ya, untuk Baik, berbagi lagi Bu. lagi-lagi informasi bagaimana, terkait tindak lanjutnya, gimana prosesnya, apa sudah tercapai, tolong kabari saya lagi ya Bu ya. Oke, Bu. Baik, Bu Rosi, terima kasih atas bincang-bincangnya kali ini. Terima kasih juga, Terima Bu. kasih sekali. Iya, Sama-sama. sama-sama.
Saya juga dari akan menyampaikan unek-unek, terima kasih Bu Rosi. Secara tidak langsung Bu Rosi ini juga, memberikan inspirasi juga kepada saya untuk berbuat yang lebih mulia. Terima kasih dulu ya Bu Rosi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.